Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di bulan yang penuh berkah ini kita telah sampai pada bulannya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa bulan di mana yang kita telah tunggu-tunggu telah tiba, bulan Syahrillah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini saya akan menyampaikan tentang menapaki keutamaan bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan syahrullah wa fadluhu ala sa'iri syahri kafadlillahi ala khalq, yang artinya Ramadan adalah bulan Allah. Keutamaannya dibanding dengan bulan-bulan lain adalah bagaikan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya. Dalam satu kesempatan ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, Ramadan telah tiba. Seandainya hamba Allah mengetahui terhadap apa yang ada di dalam Ramadan, maka umatku pasti berharap agar bulan suci Ramadan ini tetap ada selama setahun ini. Dikatakan bahwasanya kalau kita mengetahui keutamaan bahkan selama ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya, maka pasti kita akan berharap bulan suci Ramadan ini berlangsung selama 1 tahun ini. Kemudian membahas Ramadan, maka tak bisa lepas membahas salah satu rukun Islam, yaitu puasa di bulan suci Ramadan yang diwajibkan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kemudian puasa merupakan ibadah yang sangat mulia, sebab pahala yang diperoleh langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan ibadah lainnya seperti sholat. Mungkin ada ganjarannya seperti kita puasa, sholat berjamaah itu disebutkan kita akan mendapatkan pahala 27 derajat. Namun berbeda dengan puasa di bulan Ramadan, Allah telah berfirman dalam hadis kudusinya, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya dapat dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Sebab puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya kepada orang-orang yang telah menahan syahwat, makan, minum karena. Jadi puasa Ramadan memiliki
keutamaan ibadah yang istimewa di antara ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat sunat, sholat wajib, ibadah zakat, ibadah haji. Karena yang memberikan pahala kepada kita karena kita sudah melakukan puasa wajib, di dalamnya kita menahan hawa nafsu, di dalamnya kita menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak marah, untuk tidak berbohong, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung membalas kebaikan kita karena kita setelah melaksanakan puasa. Kemudian puasa adalah perisai. Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa akan merasakan kebahagiaan di antara orang yang tidak melaksanakan puasa. Yang pertama adalah orang yang berpuasa akan bahagia ketika datang waktunya untuk berbuka puasa. Jadi setelah 1 hari kita menahan lapar dan haus, kemudian tiba waktunya azan maghrib, itu adalah satu waktu yang kita nantikan untuk melaksanakan kita makan, minum, karena seharian kita telah melakukan puasa. Kemudian yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa adalah ketika berjumpa dengan Robnya pada hari kiamat nanti. Itu dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian dalam lain waktu Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan imanan, dengan keimanan yang penuh dan yakin, wahtisaban, ghufira lahu, maka ghufira lahu, akan diampuni kepada orang yang berpuasa tersebut ma taqaddama, ma apa dosa taqaddama yang telah ia perbuat selama beberapa hari ke belakang atau beberapa hari yang lalu, kemudian bingdambi, dari perbuatan dosanya. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Berkaca pada hadis tersebut, agar kita bisa memperoleh keutamaan yang telah dijelaskan. Yang pertama adalah imanan, puasa dalam keadaan iman. Kita yakin, kita percaya bahwasanya puasa saum di bulan Ramadan ini adalah kewajiban yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita percaya, kita yakin bahwasanya puasa ini adalah salah satu kewajiban yang akan langsung Allah membalas pahalanya. Kemudian puasa dalam keadaan ihtisaban, yaitu mengharap ridho Allah. Bukan puasa karena takut menjadi bahan pergunjingan orang lain. Jadi kita berpuasa selama 30 hari penuh itu dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan pujian dari orang lain, bukan mengharapkan apapun dari orang lain. Kemudian oleh karena itu, seyogianya kita dalam menjalani puasa Ramadan mengetahui kemuliaan dan keistimewaan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu berpuasa. Di antaranya menjaga lisan dari berbohong, menjaga ucapan dari yang kotor, ya. Kita menjaga ucapan dari ucapan-ucapan yang jelek, dari membicarakan orang lain, kemudian dari menfitnah orang lain.
Kita harus menjaganya. Kemudian jika kita tidak menjauhi sifat-sifat tercela tersebut, maka dikhawatirkan kita termasuk ke dalam orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat setuil apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya jika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, kita masih melakukan perbuatan dosa, kita masih suka meninggalkan sholat, kita masih suka membicarakan orang lain, kita masih suka berbohong kepada orang lain, bahkan berbohong kepada orang tua. Ya, kita sudah batal tetapi kita mengatakan kepada orang tua bahwasanya kita masih melaksanakan puasa. Rasulullah mengatakan bahwasanya ia tidak akan mendapatkan secuil apapun dari puasa tersebut. Tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini tidak melulu tentang kemuliaan, ya. Jadi tidak sepenuhnya tentang kemuliaan saja, tetapi ada juga ancaman yang ditunjukkan bagi segelintir orang. Kemudian dikisahkan ketika Nabi menaiki mimbar pada tangga pertama beliau mengucapkan amin. Kemudian tangga kedua juga beliau mengucapkan amin. Dan tangga yang ketiga juga beliau mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali." Jadi ketika Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat, menaiki mimbar, pada tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya-tanya tentang apakah itu. Kemudian Rasulullah menjawab, ketika Rasulullah menaiki mimbar, di tangga yang pertama Jibril mendatangi Rasulullah. Kemudian Jibril mengatakan, "Syaqi abdun adraka Ramadan fangsalahu minhu walam yughfar lahu." Yang artinya, celaka orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian di tangga yang kedua Jibril pun mengatakan, "Syaqi abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah." Yang artinya, celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Ya. Jadi ada salah satu ketika kita di akhirat kelak, kita celaka ketika kita berjumpa dengan kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita, na'udzubillah, akan memasuki neraka, tapi kita tidak bisa mengajak mereka ke dalam surganya. Bahkan na'udzubillah, kita yang menjebloskan mereka ke dalam neraka tersebut karena perbuatan kita selama di dunia ini ketika puasa Ramadan ini tidak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir ketika Nabi SAW menaiki tangga yang ketiga, Jibril mengucapkan, "Syaqi abdun dzukirta indahu walam yusolli alaika." Artinya, celaka orang yang ketika namamu disebut di dekatnya tapi ia tidak bersolawat padamu. Jadi ketika Rasulullah SAW disebutkan namanya Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita tidak menjawab sholawatnya, maka celakalah bagi orang tersebut. Maka Rasulullah mengucapkan amin di ketiga tangga tersebut. Kemudian doa tersebut disampaikan oleh malaikat terbaik dan diaminkan oleh nabi dan rasul terbaik sekaligus makhluk terbaik. Maka sungguh rugi orang yang beriman, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berlalunya Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, mari kita bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Mari bersama-sama maksimalkan ibadah kita di dalamnya. Semoga kita semua bisa memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan fadilah atau keutamaan Ramadan, serta dijauhkan dari akhlak tercela yang bisa membatalkan pahala puasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian untuk kultum kali ini.
Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, itu dari kebodohan pribadi, dan yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.